Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Personal Value in the Workplace, yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Arafatur, dan rekan saya. Dan saya Nirvia, anggota kelompok lainnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal pertama, yaitu berjudul Generational Difference in the Workplace, Personal Values, Behavior, and Popular Belief. Perhatian besar telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir pada konflik antar generasi di tempat kerja yang disebabkan oleh keragaman nilai yang berkaitan dengan usia. Sementara tanggal awal dan akhir yang berbeda dikaitkan dengan kelompok baby boomer, generasi X, dan generasi Y, kelompok populer dan akademis. Para literatur menyepakati sekelompok nilai inti yang ditemukan di antara para pekerja ini. Nilai-nilai ini pada gilirannya menimbulkan spekulasi tentang apa yang diinginkan oleh para pekerjaan ini secara pekerjaan dan bagaimana motivasi mereka untuk menjadi anggota organisasi yang berkomitmen dan produktif. Seperti baby boomer tuh dimisalkan sebagai kelompok di mana dia tuh pecandu pekerja yang kompetitif dan setia, yang menghargai kebebasan individu dan didedikasi untuk tugas. Sementara untuk generasi X di sisi lain menginginkan lebih banyak keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, lebih sinis, informal, suka bersenang-senang dan mandiri. Sedangkan pada generasi Y dicirikan sebagai orang yang peka secara sosial, optimis, ambisius, ingin tahu, mahir secara teknologi, dan mudah bosan. Pada makalah ini akan membangun profil nilai-nilai generasi berdasarkan artikel-artikel populer dan akademis. Pertanyaan penelitian. Studi ini mengkaji profil karakteristik generasi X, Y, dan generasi baby boom yang diterima secara umum dan menggunakan survei nilai Rocage untuk studi empiris nilai-nilai di antara perwakilan masing-masing. Generasi di AS, pertanyaan penelitian adalah, akankah studi empiris tentang nilai mendukung deskripsi generasi yang ditemukan dalam literatur? Selanjutnya itu profil generasi. Penelitian tentang generasi berasal dari Mannheim yang dilakukan pada tahun 1953. Ia mendefinisikan generasi sebagai kelompok orang yang lahir dan dibesarkan dalam konteks kronologis, sosial, dan historis yang sama. Diskusi tentang perbedaan generasi sering melihat nilai-nilai yang dipegang oleh setiap kelompok usia, meningkatkan kesadaran tentang bagaimana perbedaan ini terjadi di tempat kerja melalui serangkaian film populer. Itu dimulai pada film yang berjudul What You Are Is Where You Were, yang menyerahkan bahwa nilai seseorang itu bergantung kepada di mana mereka tinggal secara bertahun-tahun dan melakukan pembentukan nilai, di mana rentang waktu itu terjadi pada tahun 0 sampai 20 tahun, dan apa yang mereka alami dari rentang waktu tersebut. Meskipun ada ketidaksepakatan yang cukup besar mengenai di mana awal tahun dan akhir tahun dari setiap generasi, tanggal-tanggal berikut ini tercermin dalam beberapa penelitian. Generasi baby boomer didefinisikan itu berawal dari tahun 1946 sampai 1964. Ini dikemukakan oleh Starius dan Hue pada tahun 1997 dan Ekri dan Rastoln tahun 2004. Pada sumbernya sama menggunakan tahun 1965 sampai 1979 itu sebagai tahun-tahunnya generasi X. Dan pada penelitian ini menggunakan tahun 1980-an sampai sekarang untuk generasi Y. Itu menurut Esther pada tahun 2005 dan Murphy et al. Pada tahun 2006. Pada generasi baby boomer itu sekitar 85 juta orang. Adalah kelompok terbesar di saat ini di tempat kerja, yang paling berkuasa berdasarkan jumlah mereka yang tinggi. Di posisi kepemimpinan baby boomer dikenal sebagai pecandu kerja yang setia dan kompetitif, yang sikap serius berdedikasi terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh Perang Vietnam dan kemakmuran ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Kemakmuran yang sama ini mungkin menjelaskan reputasi diri mereka yang menyerap dan perasaan berhak. Kemurahan hati ini diungkapkan oleh banyak generasi baby boom muda yang tumbuh di tahun 60-an dengan mantra seks, narkoba, dan rock and roll. Boomer mengalami banyak perubahan sosial dari di awal-awal tahun mereka, di mana karena itu mereka merangkul perubahan dan pertumbuhan. Selain itu, Mesley pada tahun 1979 mengatakan boomer menghargai kesuksesan kerja tim, inklusi, dan tantangan aturan. Demikian pula mereka telah membuktikan tekad mereka untuk berjuang demi satu tujuan. Untuk generasi X, banyak generasi X orang dewasa tumbuh dalam keluarga pekerja ganda yang memunculkan istilah baru yaitu
cocky kids. Dengan demikian mereka mandiri, suka bersenang-senang, dan mandiri. Mereka juga kurang royal dibandingkan boomer yang menyaksikan tingginya angka perceraian dan perampingan perusahaan. Sebagai generasi yang tidak dapat menikmati kesuksesan karir pendahulunya, generasi X lebih mementingkan pilihan karir, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan non-kerja, dan mengekspresikan sinisme terhadap korporat Amerika. Di tempat kerja, mereka melek komputer dan menginginkan lingkungan yang menyenangkan, tetapi mereka jauh lebih mobile daripada baby boomer, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk meningkatkan karir mereka. Generasi X mengalami ketidakpastian ekonomi, permulaan dari epidemi AIDS, dan perang dingin, serta skandal perusahaan dan pemerintah. Semuanya menyebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap otoritas. Sebaliknya, mereka mengandalkan usaha, kewirausahaan pribadi, kemandirian, dan kreativitas. Di tempat kerja mereka menuntut pemenuhan pekerjaan, tetapi mungkin dilihat oleh bos baby boomer mereka sebagai pemalas dan kurang royal. Untuk generasi Y melihat ketidakamanan perang dingin digantikan oleh Columbine 9/11 dan skandal selebriti. Mereka dibesarkan dengan MTV, ponsel, iPod, dan permainan komputer yang benar-benar nyaman dengan komunikasi instan dan jaring sosial. Generasi digital ini optimis, realistis, sadar global, dan bersifat inklusif. Kurang memanjakan diri dibandingkan generasi X, generasi milenial atau generasi Y menerima keragaman dan tipe keluarga yang berbeda. Mereka berpikir sipil dan rentan terhadap kesukarelaan. Seperti generasi sebelumnya, mereka menghargai pekerjaan atau keseimbangan keluarga dan kemandirian, tetapi mereka juga ingin tahu, mempertanyakan, dan berorientasi pada hasil. Di tempat kerja, milenial dapat mencoba kesabaran bos baby boomer dan rekan Gen X mereka. Perilaku kewirausahaan mereka mencari jawaban ditambah dengan rasa tanggung jawab pribadi dan kebutuhan untuk umpan balik dapat dikurangi dengan ketidakpuasan mereka dengan pekerjaan tingkat awal dan kecenderungan mereka untuk sering berganti pekerjaan. Milenial ingin bersuara tentang cara mereka melakukan pekerjaan. Mereka berkolaboratif dan bekerja dengan baik di tempat kerja modern dan diberdayakan selama ada cukup tantangan dan peluang untuk membuat mereka tetap tertarik. Berikut ini adalah tabel untuk menunjukkan daftar deskriptor yang diambil untuk setiap generasi dari artikel akademis dan populer yang dikonsultasikan. Dapat teman-teman lihat berikut adalah tabel deskripsi untuk setiap generasi yang ada. Seperti baby boomer itu terdapat seperti loyalitas perusahaan, idealitis, pementingkan diri sendiri, gila kerja, konservatif teknologi, keluarga tradisional, waspada terhadap otoritas, kompetitif, materialistis, latihan, nyaman dengan perubahan, optimis, berorientasi pada keamanan. Sedangkan pada generasi X, anak-anak tuh juga disebut dengan latchkey kids, kurangnya loyalitas, tidak seperti baby boomer yang royalitas, reaktif, mandiri, keseimbangan kerja atau hidup, menguasai komputer, sinis atau skeptis, keluarga yang bercerai, independen, wirausaha, pecinta kesenangan, belajar sepanjang hayat, kreatif, ingin memenuhi pekerjaan dan pilihan karir. Sedangkan pada generasi Y itu mentalitas kontrak, berpikir sipil, berpusat pada diri sendiri, multitasker, pakar teknologi, mudah bosan, banyak bentuk keluarga, mendambakan umpan balik, pengusaha serial, relawan, pembelajaran jarak jauh, mendapatkan tantangan, pemeliharaan tinggi, dan kolaboratif. Selanjutnya itu metode. Survei nilai Rocketch atau RVS telah digunakan sejak tahun 1968 untuk mempelajari nilai-nilai instrumen dan terminal individu dalam berbagai pengaturan nasional, internasional, multinasional, dan profesional. Nilai-nilai terminal menurut ukuran Rocketch, tujuan akhir dari keberadaan seperti kebijaksanaan, kesetaraan, perdamaian, atau keamanan keluarga. Sedangkan nilai-nilai instrumen mengukur sarana perilaku untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Misalnya pentingnya bersikap jujur, ambisius, pemaaf, atau logis. RVS mengharuskan responden untuk membuat urutan peringkat baik nilai instrumen maupun terminal dalam hal kepentingan relatif mereka sebagai responden. Responden itu antara dari tahun 2003 dan 2008 pekerja dewasa disurvei menggunakan RVS. Dari inisiatif tersebut terdapat 5.057 survei yang dapat digunakan untuk studi dan dianalisis. Dari jumlah tersebut terdapat 1.464 diklasifikasikan sebagai baby boomer, 1.440 sebagai generasi Y, dan 2.153 adalah generasi milenial. Selanjutnya itu temuan.
pada tabel yang dapat teman-teman lihat, pada tabel 2 ini menunjukkan tentang peringkat nilai terminal berdasarkan generasi, di mana pada tabel nomor 2 ini menunjukkannya banyak kesesuaian antara profil nilai generasi yang dijelaskan dari tabel 1 atau tabel sebelumnya. Pada profil nilai tabel 2, kesehatan dan keamanan keluarga berada di peringkat 1 dan 2 untuk ketiga generasi. Adalah logis bahwa kesehatan menyisihkan keamanan keluarga. Untuk generasi yang lebih tua mungkin menghadapi lebih banyak masalah kesehatan dan tanggung jawab keluarga lebih sedikit daripada generasi muda. Perlu dicatat bahwa kebebasan dan pilihan bebas dianggap relatif lebih penting bagi responden generasi X dan generasi Y, seperti yang disarankan oleh profil populer mereka. Demikian pula peringkat tinggi persahabatan sejati atau persahabatan dekat oleh Gen Y mendukung jejaring profil sadar sosial dan milenial. Juga Gen Y dengan kebutuhan yang tinggi untuk pencapaian atau memberikan kontribusi yang langgeng, mendukung keinginan mereka akan tantangan dan kewarganegaraan. Selain itu, seperti yang kita harapkan, nilai Gen X untuk kesenangan atau kehidupan yang menyenangkan dan santai lebih tinggi daripada generasi lainnya. Manajer dapat menyimpulkan dari sini bahwa meskipun Gen X akan berjuang untuk menghindari konflik semacam itu, Gen Y akan sedikit terpengaruh olehnya. Selanjutnya itu nilai instrumen berdasarkan generasi yang dikembangkan oleh studi ini. Pada tabel ketiga ini menunjukkan kesesuaian yang serupa antara profil nilai yang dijelaskan di atas dan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil ini, jujur yang bertanggung jawab adalah pada peringkat 1 dan 2, dijelaskan oleh masing-masing dari 3 kelompok. Namun demikian, ada beberapa hal perbandingan yang menarik. Gen Y pada peringkat kemandirian lebih tinggi dibandingkan daripada generasi baby boom, yang jauh lebih tinggi dari generasi X yang dikenal dengan kemandirian mereka. Ini mungkin hasil dari fakta bahwa Gen X berdasarkan asuhan mereka telah mandiri sejak dini, sementara Gen Y ingin mencapai tingkat swasembada ini. Demikian pula responden Gen Y lebih memprioritaskan ambisi daripada dua kelompok lainnya. Dapat dikatakan bahwa generasi baby boom menerjemahkan ambisi sebagai sebagai pekerja keras, sementara Gen Y mendefinisikan nilai instrumen yang sama ini sebagai aspirasi yang akan mendukung setiap profil mereka. Menariknya, peringkat responden baby boomer atau broad-minded atau open-mindedness yang sangat rendah, sementara nilai yang sama berada pada tingkat 8 besar untuk generasi lainnya. Ini bisa menjadi bukti atas reputasi egois baby boomer. Di sisi lain, hanya generasi baby boom yang mendapatkan peringkat teratas dari mengampuni, yaitu nilainya 10. Ini mungkin terkait dengan loyalitas perusahaan mereka dalam menghadapi perampingan dan skandal perusahaan. Demikian pula fakta bahwa Gen X tidak menempati peringkat dikendalikan diri atau terkendali dan disiplin diri. Di antara 10 nilai teratas, mereka tampaknya memperkuat prioritas mereka untuk bersenang-senang. Lebih jelasnya adalah peringkat loyalty yang relatif rendah untuk Gen Y, yang dikenal suka berpindah-pindah pekerjaan dan cepat bosan. Jika peluang karir tidak segera dilihat, satu kejutan besar dari tabel 3 ini terdapat fakta bahwa baby boomer dan Gen X mendapatkan peringkat capable atau kompeten efektif sebagai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan Gen Y yang dikenal berorientasi pada hasil. Faktanya bahwa Gen X berperingkat mampu lebih tinggi daripada dua kelompok lainnya mungkin merupakan hasil dari kemandirian mereka daripada berorientasi pada tujuan apapun. Selanjutnya itu implikasi bagi manajer. Di antara banyak tantangan yang dihadapi oleh manajer saat ini secara efektif berurusan dengan tenaga kerja yang beragam. Keberagaman tersebut tidak terbatas, tidak hanya sebatas gender, agama, etnis, dan latar belakang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai nilai generasi yang terdapat di dunia kerja saat ini. Studi ini telah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa perbedaan besar di antara baby boomer, generasi X, dan generasi Y. Tapi para pembaca harus lebih hati-hati terhadap generasi atau stereotip yang berlebihan pada individu tertentu berdasarkan keanggotaannya pada generasi tertentu. Akan membantu bagaimanapun untuk lebih peka bagaimana perbedaan generasi yang mencolok ini untuk menjembatani apa yang biasa disebut sebagai kesenjangan generasi. Sama seperti kepekaan budaya terhadap beberapa faktor yang penting untuk pengelolaan efektif. Pertama yaitu generasi baby boomer. Generasi baby boomer ditemukan di posisi senior dan
tinggi di seluruh sektor swasta dan publik. Kelompok besar individu ini dicirikan oleh pekerja keras, penolakan terhadap satu otoritas, perasaan yang telah mendapatkan hak untuk bertanggung jawab. Manajer mungkin dapat memotivasi mereka dengan uang dan lembur, mengenali mereka dengan pujian dan posisi, dan mengharapkan mereka setia. Tidak seperti generasi sebelumnya, mereka merangkul perubahan dan akan memperjuangkan tujuan baik. Saat generasi baby boom pensiun dari dunia kerja, mereka akan digantikan oleh generasi X. Generasi X bagaimanapun mencerminkan kemandirian, dan kemandirian mereka diperoleh dari anak-anak, sehingga mereka cenderung curiga dan sinis. Mereka menghargai keseimbangan antara kerja dan keluarga lebih dari dua generasi lainnya dan tidak terlalu setia kepada majikan, karena mereka juga tidak mengharapkan majikannya setia kepada mereka. Manajer harus mencoba membuat pekerjaan bermakna dan menyenangkan untuk kelompok ini, dan memahami keraguan mereka tentang apa itu. Cerminan dan pengamatan jujur mereka tentang hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Pada generasi Y, generasi Y ini adalah anak-anak dari generasi baby boom, dan dengan demikian memunculkan ketidaksesuaian nilai yang sama diharapkan antara orang tua dan anak-anak. Generasi milenial melambangkan semua orang yang paham tentang teknologi, jejaring sosial, dan keterhubungan konstan yang membuat generasi baby boom gila, dan mereka membawa ke tempat kerja kebutuhan mereka dan kepuasan instan. Manajer harus mencoba membuat pekerjaan menarik dan relevan untuk grup ini. Berhati-hati dalam menunjukkan kepada mereka peluang karir yang dapat diverifikasi jika ada, di mana boomer akan melakukan pekerjaan mereka dan suka dibiarkan sendiri. Gen Y menginginkan perhatian dan umpan balik. Selanjutnya itu kesimpulan. Para penulis memulai dengan pertanyaan penelitian yang menanyakan apakah studi empiris tentang nilai-nilai akan mendukung deskripsi karakteristik baby boomer, generasi X, dan generasi Y yang ditemukan dalam literatur. Tanggapan lebih dari 5.000 orang dewasa yang bekerja menggunakan Rocket Value Survey atau RPS menegaskan bahwa profil generasi yang ditampilkan dalam literatur publik dan akademis akurat, dan oleh karena itu berguna bagi manajer dalam memahami dan menjembatani kesenjangan generasi yang disebabkan oleh perbedaan ini. Ketika penulis mempresentasikan makalah tentang kesenangan sebagai strategi tempat kerja yang efektif di sebuah konferensi beberapa tahun lalu, ada dua pria yang mungkin berusia pertengahan 50 tahun yang berargumen bahwa keberhasilan itu should be fun. Dan baby boomer ini sama seriusnya dengan para hadirin Gen X, di mana Gen X juga melakukan pembelaan dan terjadinya pertengkaran sengit pada pertemuan tersebut. Pelajaran bagi manajemen adalah mengharapkan argumen ini dan menyadari bahwa tidak semua orang akan setuju dengan tampilan dan nuansa tempat kerja. Tantangannya adalah memberikan stimulasi motivasi yang cukup dan berkomunikasi dalam berbagai modalitas untuk terjangkau semua karyawan dan bukan hanya mereka yang pada prinsipnya setuju dengan nilai dan keyakinan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya. Kepada Nivia dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel selanjutnya yaitu The Role People's Personal Values in the Workplace, yang boleh itu dikatakan sebagai peran nilai pribadi orang di tempat kerja. Peneliti dan penulis itu telah mendefinisikan dan membahas nilai-nilai dari perspektif yang berbeda. Definisi dan makna nilai telah diambil dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu seperti psikologi, teologi, dan manajemen. Nilai dalam tanda kutip itu boleh dibilang menempati tempat yang menonjol dalam wacana ilmiah dan publik di sejumlah tingkatan. Itu bagi penulis mempertanyakan apa sebenarnya peran-peran nilai pribadi masyarakat di tempat kerja, dan bagaimana orang memandang nilai-nilai pribadinya itu, dan bagaimana nilai-nilai pribadi itu dapat mempengaruhi cara orang berpikir, merasakan, dan bertindak. Serta itu penulis tidak bertujuan untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan nilai atau memeriksa peringkat nilai. Selain itu, pada makalah ini tidak bertujuan untuk mendefinisikan sebagai jenis nilai, namun studi ini mengeksplorasi hakikat nilai dan perannya dalam membuat orang lebih terhubung satu sama lain dengan pekerjaan mereka.
Makalah ini didasarkan pada poin-poin utama berikut. Yang pertama itu ada nilai lebih dari sekedar etika, moral, dan kebajikan, di mana itu adalah dasar dalam cara kita berpikir, bertindak, dan merasa. Yang kedua itu ada nilai memiliki peran penting dalam cara kita membuat keputusan, memilih preferensi, membangun persepsi kita, dan memimpin serta mendorong individu dan kelompok. Yang ketiga itu memahami nilai-nilai pribadi kita akan meningkatkan kesadaran kita tentang peran penting mereka dalam cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, yang pada akhirnya akan membantu kita dalam belajar untuk mengetahui serta memimpin diri kita sendiri itu di tempat kerja. Apa itu nilai? Jika dari 10 orang berbeda diminta untuk mendefinisikan nilai atau apa yang mereka pahami tentang nilai atau yang mereka pahami tentang istilah tersebut, kita mungkin memiliki 10 definisi pula yang berbeda. Pada dasarnya oleh Moore pada tahun 1922 itu mengakui kesulitan dalam mendefinisikan nilai-nilai atau ketidaktentuannya, karena ini adalah kualitas sederhana seperti hijau. Frondizi pada tahun 1971 setuju dengan Moore pada tahun yang dijelaskan oleh Moore tadi itu pada tahun 1992 itu mengenai kesulitan dalam mendefinisikan arti nilai. Namun dia tidak setuju dengan mengapa sulitnya untuk mendefinisikan istilah nilai tersebut. Dengan sebaliknya itu, Frondizi itu berpendapat bahwa kesulitan dalam mendefinisikan nilai itu disebabkan oleh kompleksitasnya. Ia menganggap nilai memiliki kualitas gestalt, yang artinya nilai tidak terjadi begitu saja, namun sebaliknya, ada kebutuhan agar nilai-nilai tersebut direpresentasikan dalam beberapa bentuk pengenalan kognitif atau melalui transporter. Definisi yang ditawarkan dalam kamus Cambridge yaitu nilai itu boleh dibilang keyakinan orang tentang apa yang benar dan salah dan apa itu yang paling penting dalam hidup yang mengontrol perilaku mereka. Nilai dianggap memiliki efek yang cukup besar pada respon efektif dan perilaku orang. Studi tentang nilai-nilai dapat ditelusuri kembali ke pelajaran sebelumnya yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates dalam rumus moral kebajikan, di mana itu yang mengontrol perilaku mereka. Nilai itu dianggap memiliki efek yang penting dan cukup besar pada respon afektif dan perilaku orang. Studi tentang nilai-nilai dapat ditelusuri kembali ke pelajaran sebelumnya yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates. Nilai itu didefinisikan sebagai visi yang dimiliki orang dalam memutuskan apa yang baik untuk diri mereka sendiri dan rekan mereka. Boleh dibilang dengan kata lain itu apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan mereka itu. Oleh karena itu, banyak peneliti menghubungkan persepsi nilai ini dengan pemikiran moral yang dijelaskan oleh Wright pada tahun 1971 dalam bukunya halaman 201 yang berbunyi itu keyakinan tentang apa salah dan nilai-nilai yang menentukan tujuan positif dalam hidup. Kemudian nilai-nilai itu diperkenalkan sebagai prinsip perilaku, dibentuk sebagai konsekuensi dari penghargaan atau hukuman, kebanyakan dari orang tua anak-anak, itu untuk memperjelas gambaran dan definisi pembahasan lainnya tentang nilai. Fowler pada tahun 1935 itu mendefinisikan nilai sebagai hasil dari perkembangan mental, baik dari naluri manusia melalui tanggapan biasa atau dari logika dalam penggunaan bentuk yang bisa diterima. Oleh Becker pada tahun 1999 itu menjelaskan bahwa gagasan tentang nilai tampak mencangkup sekumpulan fenomena, dimulai dari segala jenis kepentingan individu hingga apa yang dipahami orang sebagai hal baik dan buruknya. Dalam definisi nilai yang lebih luas, Schwartz dan Bioski
mendefinisikan nilai sebagai kombinasi dari 5 metode yang menyoroti pemahaman nilai yang paling umum dari penelitian berbeda. Nilai yang pertama yaitu konsep atau keyakinan, yang kedua itu tentang keadaan akhir yang diinginkan atau perilaku, dan yang ketiga itu melampaui situasi tertentu, serta yang keempat itu pemilihan panduan atau evaluasi perilaku dan peristiwa, dan yang terakhir itu diurutkan berdasarkan kepentingan relatif. Oleh Schwartz pada tahun 1992 itu mengakui 3 persyaratan manusia di seluruh dunia yang membentuk fondasi untuk semua nilai kebutuhan untuk kelangsungan hidup biologis, di mana itu ada permintaan untuk interaksi sosial dan tuntutan sosial serta kelembagaan untuk kesejahteraan kelompok. Apalagi oleh A.B. Halim itu pada tahun 2005 dikutip dalam Othman Al-Habsyi halaman 96 itu menyatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang Anda kejar tanpa henti dan berusaha untuk mempertahankan dan dijaga. Dia menjelaskan bahwa nilai-nilai datang secara alami, baik dengan mengadopsi apa yang dia miliki atau orang lain miliki, atau apa yang dipotong masyarakat, atau karena kewajiban hukum semata. Pada tingkat organisasi, nilai dipandang sebagai komponen kunci dari budaya organisasi dan berulang kali didefinisikan sebagai prinsip yang bertanggung jawab atas keberhasilan manajemen banyak orang. Selanjutnya itu bagaimana memahami nilai-nilai dapat membuat perbedaan. Nilai-nilai pribadi diyakini terletak pada tingkat orang yang memiliki atau mempunyai nilai-nilai tertentu. Schwartz pada tahun 2011 itu menyatakan bahwa hal pertama yang menariknya untuk mempelajari nilai adalah sebuah pertanyaan, yaitu apakah nilai membuat orang perbedaan, atau apakah nilai itu mempengaruhi apa yang dilakukan orang dan apa yang mereka yakini, serta apa dan siapa yang mereka sukai. Dengan demikian, penulis mengeksplorasi apakah nilai-nilai pribadi mempengaruhi bagaimana orang berpikir, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana mereka bertindak. Menurut Schwartz, ratusan peneliti telah melakukan ribuan studi tentang nilai untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa nilai-nilai berbeda antar individu dan budaya, dan bagaimana perbedaan ini berhubungan dengan perilaku, sikap, emosi, kebijakan, dan pengalaman yang signifikan. Selain itu, penulis melihat bahwa orang-orang mementingkan nilai-nilai mereka karena mereka adalah bagian terpenting dari proses dalam cara orang memandang sesuatu. Dengan kata lain, nilai-nilai individu itu diakui sebagai komponen-komponen dalam perkembangan kesadaran manusia karena hubungannya dengan standar dan perasaan sosial. Oleh karena itu, Hemingway pada tahun 2005 itu dalam bukunya halaman 13 menggarisbawahi bahwa nilai memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, yaitu ini menyoroti pentingnya nilai sebagai aspek integral dari pengambilan keputusan manusia. Makalah ini mengusulkan bahwa cara kita memahami nilai-nilai mungkin memainkan peran penting dalam cara kita menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan dan tempat kita bekerja. Nilai-nilai pribadi, perilaku, dan sikap. Pada bagian perjalanan kita dapat memahami nilai-nilai pribadi ini. Penulis ingin menjelaskan bagaimana nilai-nilai pribadi dapat memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku, tindakan, perasaan, dan yang terpenting itu pemikiran kita. Oleh Becker pada tahun 1999 itu berpendapat bahwa nilai-nilai dipegang orang sedikit banyaknya itu mengarah pada perilaku naruli mereka. Dia menyatakan bahwa nilai-nilai pengaruh tersebut seringkali tertanam dalam budaya. Perubahan yang dipicu dengan demikian membawa diskusi kita tentang hak pilihan manusia dan refleksibilitas seputar peran-peran nilai yang dipegang orang dalam mengarahkan perilaku refleksi mereka. Nilai-nilai pengaruh ini lebih sering kali tertanam dalam budaya, di mana itu mempengaruhi tindakan dan juga tidak hanya bagi penerima ilmu psikolog dan penerapannya, tetapi juga oleh praktisi.
Di sisi lain, nilai dapat dilihat sebagai faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap manusia. Dikatakan bahwa sikap adalah sekumpulan keyakinan dan nilai-nilai yang dihubungkan bersama dalam satu keadaan tertentu, atau nilai itu lebih penting daripada berbagi keadaan. Ada bukti empiris yang cukup untuk menunjukkan peran penting dari nilai-nilai dalam perilaku konsekuen kita dan dalam memformat sikap kita. Nilai-nilai pribadi dan persepsi kita. Peneliti berpendapat bahwa peran-peran nilai pribadi kita mungkin lebih dalam daripada ekspresi atau refleksi perasaan kita. Memang, nilai-nilai pribadi kita itu merupakan aspek integral dari persepsi kita tentang nilai-nilai individu yang diakui sebagai komponen dalam perkembangan persepsi manusia, karena asosiasi mereka itu dengan standar sosial dan perasaan. Penelitian ini menyatakan bahwa nilai-nilai pribadi kita itu memandu dan mengarahkan kita pada apa dan bagaimana kita harus bertindak, dan menilai berdasarkan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Oleh Heron pada tahun 96 itu setuju dengan pendekatan ini dengan menyatakan bahwa nilai adalah motif pengarah dari semua tindakan orang. Bahkan penelitian ini berpendapat bahwa nilai-nilai sebagai alat panduan akan menjadi standar yang menjadi dasar penilaian kita, dan untuk memilih apa yang penting bagi kita dan untuk memenuhi kebutuhan dalam preferensi kita. Untuk tujuan penelitian ini, eksplorasi lebih lanjut tentang peran nilai pribadi dalam cara kita berpikir dan kontribusinya dalam keputusan kita akan membantu studi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai dan bagaimana nilai pribadi seseorang itu dipandang di tempat kerja. Namun perlu disebutkan di sini bahwa studi ini tidak mengkaji hubungan antara nilai dan proses pengambilan keputusan, melainkan meninjau berbagai pendekatan dalam literatur tentang apa peran nilai dalam mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Penulis berpendapat bahwa orang membuat keputusan dengan pertimbangan nilai-nilai mereka itu sendiri. Hal ini telah ditunjukkan dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh Hemingway tentang perbandingan nilai-nilai pribadi antara pengusaha biasa dan manajer lain. Pentingnya peran nilai-nilai pribadi dalam sebuah pengambilan keputusan individu dan perilaku selanjutnya boleh dicatat. Selanjutnya itu metode penelitian. Studi ini menggunakan penyelidikan naratif dari 14 peserta yang bekerja di 2 organisasi berbeda yang dipilih di Yordania. 7 peserta itu dipilih dari setiap organisasi yang dipilih dari 3 tingkatan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama itu CEO, 3 manajer senior, dan 3 staf. Organisasi pertama itu sengaja dipilih karena telah dikonsultasikan oleh seorang ahli dalam studi nilai. Organisasi kedua dipilih secara acak. Ini adalah penelitian kualitatif eksplorasi dan data yang dikumpulkan melalui wawancara naratif. Diskusi tentang peran model nilai-nilai pribadi. Untuk tujuan dari makalah ini yaitu pentingnya untuk memahami peran nilai-nilai kemanusiaan di tempat kerja. Peserta pertama-tama diminta untuk mendefinisikan nilai pribadi mereka dan menjelaskan dari mana mereka itu percaya bahwa nilai-nilai pribadi mereka itu berasal. Kemudian pertanyaan naratif itu diminta untuk mendorong peserta menceritakan kisah dari pengalaman mereka tentang bagaimana nilai-nilai pribadi mereka itu mempengaruhi cara mereka melakukan sesuatu di tempat kerja. Yang pertama itu ada acting. Apa hubungan antara nilai-nilai pribadi dan membentuk sikap kita, mendorong perilaku kita, dan membentuk karakteristik kita? Para peserta sangat mementingkan hubungan antara nilai-nilai pribadi dan kepribadian mereka. Data dari cerita yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sikap, perilaku, dan karakteristik merupakan hasil dari pengalaman nilai-nilai pribadi. Misalnya, orang tersebut tidak akan digambarkan sebagai orang jujur kecuali dia mempraktikkan kejujuran sebagai sebuah nilai. Yang kedua itu ada berpikir. Peserta telah dengan jelas menyatakan bahwa persetujuan mereka tentang bagaimana nilai-nilai pribadi mereka itu berkontribusi pada masing-masing elemen berikut: membuat keputusan dan penilaian mereka, memilih pilihan mereka, memilih preferensi mereka, membangun hubungan mereka dengan orang lain, memimpin arahan mereka, dan menciptakan atau membangun persepsi mereka. Memang, saat peserta menceritakan kisah mereka,
Mereka itu menggunakan kata dan frasa yang jelas serta bermakna, yang mencerminkan pemikiran dan persepsi mereka dalam cara mereka berkonseptualisasi nilai-nilai pribadi mereka sendiri. Selanjutnya itu ada perasaan. Wawancara naratif adalah alat efektif untuk mengeksplorasi dan menyelidiki bagaimana perasaan peserta ketika mereka diminta untuk menceritakan pengalaman mereka tentang apakah nilai-nilai pribadi mereka itu mempengaruhi perasaan mereka. Selanjutnya itu ada temuan atau boleh dibilang hasil. Temuan mengungkapkan bahwa peserta sangat mementingkan nilai-nilai pribadi mereka di tempat kerja. Hasilnya menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara nilai-nilai pribadi seorang dan cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Narator mengungkapkan pikiran dan perasaan secara efektif dan positif saat mereka bercerita tentang nilai-nilai pribadinya. Hasilnya mengungkapkan bahwa ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara bagaimana orang memandang nilai-nilai pribadinya dan apa peran mereka yang sebenarnya. Ini telah disaksikan ketika para peserta diminta untuk mendefinisikan istilah nilai, dan sebagian besar mereka itu mendefinisikan nilai-nilai pribadi mereka secara moral, etika, dan kebijakan yang dimiliki atau dipegang oleh setiap individu dan bertindak sesuai dengan itu. Terlepas dari definisi nilai-nilai pribadi mereka, tidak terlihat jelas dari cerita peserta bahwa ada ekspresi langsung yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan lebih etis atau memiliki moral atau kebajikan yang lebih dengan mengamalkan nilai-nilai pribadi mereka. Di selain itu, nilai-nilai religius dibuktikan sebagai nilai tertinggi yang dipegang oleh peserta saat mereka bercerita tentang bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan bertindak di tempat kerja. Ini mungkin membenarkan mengapa orang dengan tegas mengaitkan nilai-nilai pribadi mereka dengan moral dan etika ketika mereka mendefinisikannya. Temuan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai pribadi dapat menjadi penting jika didorong dan dipahami oleh orang lain. Beberapa kali peserta menyatakan bagaimana mereka menjadi lebih sadar akan nilai-nilai pribadi mereka ketika mereka itu diingatkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, terdapat bukti dari narasi bahwa nilai-nilai pribadi orang memainkan peran penting dalam menginspirasi, mendorong, dan membimbing orang di tempat kerja. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pribadi diyakini dapat menghalangi orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai pribadi tersebut. Faktanya, peserta menekankan bagaimana nilai-nilai pribadi mereka itu mempengaruhi perasaan mereka dan berpikir bahwa mereka tidak ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau nilai mereka sendiri. Terakhir itu ada kesimpulan penelitian empiris tentang masalah nilai-nilai pribadi di tempat kerja ini menjelaskan pentingnya nilai pribadi masyarakat dan peran penting mereka dalam cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak di tempat kerja. Penelitian ini mengungkapkan inquiry naratif yang ditemukan cara efektif untuk membangun makna dari cerita peserta dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mendorong para peneliti dan sarjana di bidang nilai untuk menggunakan inquiry naratif sebagai metode yang berguna dalam mencari masalah yang rumit seperti nilai. Untuk kemudahan penggunaan, diharapkan model nilai-nilai pribadi masyarakat yang dikemukakan oleh penulis dapat membantu mereka yang berminat melakukan penelitian tentang fenomena nilai dan memungkinkan mereka memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana nilai-nilai pribadi kita mempengaruhi jalannya kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Memang studi ini bisa dianggap salah satu beberapa eksplorasi kualitatif, penelitian usaha keras yang mengadopsi pendekatan penyelidikan naratif untuk membangun makna tentang bagaimana nilai-nilai pribadi dianggap dan didefinisikan sebagai tambahan apa peran aktual mereka di tempat kerja. Akhirnya, penulis mendorong para peneliti dan cendekiawan dalam fenomena nilai untuk melihat seberapa lebih dekat dan bagaimana nilai-nilai pribadi itu mendorong, menginspirasi, dan membimbing orang-orang di tempat kerja.
Area ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan dapat dikaitkan dengan berbagai bidang dan berbagai faktor dalam studi organisasi seperti kepemimpinan, manajemen, dan motivasi. Karenanya terbuka pintu bagi lebih banyak studi untuk melayani penyelidikan dan eksplorasi studi tentang istilah nilai dalam pengembangan agenda yang muncul dalam fenomena nilai. Sekian presentasi artikel dari kelompok kami, saya ucapkan